Aduh, males banget gak sih mau ngapa-ngapain? Itu kayak di tahap mau nggak ngapa-ngapain aja tuh males gitu. Rasanya kayak nggak punya tujuan hidup. Tapi emang kayaknya aku juga gak tahu deh tujuan hidup aku apa. Rasanya tuh kayak nggak ada yang harus aku kejar. Kalian juga kayak gitu? Assalamualaikum. Halo semua, ketemu lagi dengan Reza di Angkaca. Nah, kalian juga punya permasalahan kayak di awal video. Ternyata ada loh yang namanya Purpose Venn Diagram atau PVD yang bisa memudahkan kita merancang pekerjaan idaman yang sesuai dengan tujuan kita masing-masing. Nah, di video kali ini aku akan nyontohin cara memaksimalkan penggunaan diagram ini. Soalnya di Instagram ada yang request buat bikin diagram Venn punya aku. Tapi memang aku modifikasi sih sedikit karena ya aku malu juga kalau misalkan nge-share diagram Venn aku ke publik kayak di YouTube ini. Nah, kalau kamu mau aku bantu bikin diagram untuk kamu sendiri, hubungi aja lewat IG Angkaca @angkaca-nya 2. Sebelumnya jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalakan belnya sebagai bentuk nyata support kalian ke Angkaca. Oke, jadi PVD itu terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, apa yang bisa menghasilkan uang, apa yang dunia butuhkan. Nah, buat mempermudah pemahamannya, aku langsung contohin aja ya. Yang pertama, lakukan yang kamu sukai. Sesuatu yang kita sukai pasti membuat kita ingin melakukannya berulang-ulang dan kita tunggu-tunggu untuk bisa melakukannya lagi. Misalnya, aku suka banget main game. Aku pengen banget bisa main game terus. Nah, contoh kesukaan aku lainnya yang bisa aku masukin ke diagram Venn, misalnya nyari-nyari kesalahan dan ngoreksi kesalahan orang lain. Terus main futsal, nulis, masak, belajar. Ini beneran loh. Membantu orang lain, nyanyi, kayak gitu. Yang kedua, lakukan yang kamu kuasai. Ternyata yang aku suka itu gak semuanya aku kuasai. Gitu juga sebaliknya. Yang aku kuasai belum tentu aku suka. Contohnya, aku suka masak, tapi gak bisa masak, cuma bisa makannya doang. Atau aku suka nyanyi, tapi suaraku jelek gitu, karena emang gak pernah melatih itu. Nah, kita bisa menjadi ahli kalau kita melakukan sesuatu secara berulang-ulang atau memang kita sengaja berlatih. Bisa juga kita masukin di diagram Venn itu hal-hal yang akan datang, akan kita kuasai, karena memang kita akan niat untuk mengembangkannya. Contohnya, aku walaupun belum menjadi dokter, aku memasukkan ini, memasukkan pengetahuan kedokteran ke lingkaran ini karena insya Allah beberapa tahun lagi aku akan menguasai di bidang kedokteran ini. Kemudian yang lain, aku juga suka main game, mengelola sumber daya manusia, berkomunikasi, membuat relasi dengan orang lain, dan mengajar. Yang ketiga, lakukan sesuatu yang menghasilkan uang. Gampangnya, kalian lihat nih diri kalian sendiri di masa depan akan dapat uang dengan cara apa. Misalnya, aku melihat diri aku akan mendapatkan uang dengan kerja menjadi dokter, atau dengan menjadi pengusaha, atau menjadi pengelola panti asuhan. Yang keempat, lakukan yang orang lain butuhkan. Kenapa sih ini penting banget? Karena membantu orang lain itu sebenarnya adalah sumber kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Kita nggak harus kok jadi superhero yang bisa menyelamatkan dunia gitu. Kita cukup dengan membantu teman, tetangga, atau bahkan keluarga kita sendiri, kita dapat membuat diri kita sendiri bahagia, walaupun dibantu orang lain. Keren kan? Contohnya, aku ingin meningkatkan literasi dan pendidikan anak. Aku juga ingin mesejahterakan anak-anak yatim, mengurangi global warming, dan juga menolong orang yang sakit. Nah, sekarang ini nih seninya. Kalau kita ngelis doang kan gampang ya, tapi menghubungkan 4 lingkaran tadi itu yang susah. Nah, sekali lagi, kalau kamu mau aku bantu untuk menemukan hubungan dari keempat lingkaran ini, silakan hubungi IG Angkaca di @angkaca-nya 2. Nah, kalau kita balik lagi ke tujuan aku ada beberapa nih. Yang pertama, jadi dokter. Ini mungkin jelas ya, aku suka membantu orang lain, aku juga akan menguasai ilmu kedokteran, dan orang-orang akan membutuhkan dokter apabila mereka sakit. Opsi yang kedua adalah pengelola panti asuhan, sekaligus sekolah untuk mereka.
Ini karena di lingkaran aku suka membantu orang lain, aku juga bisa mengelola sumber daya manusia, dan aku juga suka belajar, aku juga suka mengajar, dan aku ingin mensejahterakan anak-anak yatim, dan juga sekaligus meningkatkan literasi dan pendidikan anak. Pilihan yang ketiga, bisa juga aku menjadi pengusaha suatu restoran karena aku suka masak. Terus aku juga bisa mengelola sumber daya manusia, termasuk mengelola perusahaannya ya. Terus juga bisa membuat relasi dengan orang lain untuk promosi dan lain sebagainya. Terus aku juga bisa menargetkan menjadi salah satu restoran pelopor yang gencar mensosialisasikan penggunaan kemasan yang bukan plastik dengan tujuan untuk mengurangi global warming seperti yang di lingkaran keempat tadi. Nah, tapi ternyata tahu tujuan kita aja nggak cukup. Setelah tahu, kita harus bikin rencana per harinya, per bulannya, bahkan sampai per tahunnya untuk bisa mencapai tujuan itu gitu. Tapi di video ini aku nggak ngebahas itu. Apa perlu dibahas untuk membantu kalian juga? Tulis aja ya di kolom komentar. Nah, setelah kita tahu apa yang harus dilakukan, kita jadinya nggak ada waktu nih buat gabut-gabutan. Karena kalau kita lagi nggak ada kerjaan, kita bisa ingat, oh ada nih sesuatu yang harus kita kerjakan untuk mencapai tujuan kita. Atau kalau misalkan kita lagi nggak ada motivasi, kita bisa mengingat-ingat nih tujuan kita, sehingga kita bahkan melakukan hal-hal yang produktif. Yuk cari tujuan hidup kita masing-masing. Silahkan hubungi IG @angkaca bila ingin dibantu ya sama aku. Jangan lupa share informasi ini bila merasa hal ini bermanfaat. Terima kasih, dadah.